Yang kelima, Pak. Yang kelima, bukti bahwa Palestina itu ardul anbiya, negeri para nabi dan rasul, adalah para nabi yang tinggalnya jauh dari Palestina pada ingin meninggal dan dikubur di Palestina. Gitu. Ini dalilnya banyak juga. Salah satunya itu yang saya bingung ketika ke Palestina, Pak ya. Ketika ke Palestina, saya ziarahi kuburan para nabi satu-satu gitu. Saya ketemu kuburan Nabi Yakub kan. Kuburan Nabi Yakub, bahkan kuburan Nabi Yusuf, tapi kuburan Nabi Yusuf nggak sempat saya kunjungin itu ya. Karena kuburan Nabi Yusuf itu simpang siur juga, persisnya di mana gitu. Nabi Yakub jelas ada, kita ziarahin. Tapi saya bertanya-tanya dalam pikiran, Nabi Yakub bukannya diboyong ke Mesir gitu kan? Kan lihat di surat Yusuf, Nabi Yakub itu setelah Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, kan Nabi Yusuf dibuang ke sumur ketika kecil. Kemudian dibawa sama bangsawan Mesir, jadi budak di Mesir. Maka kemudian Allah merubah nasibnya. Tadinya budak di Mesir, jadi raja Mesir. Setelah Nabi Yusuf jadi raja, keluarganya semuanya diboyong tuh. Ayahnya, ibunya, sama 11 saudaranya diboyong ke Mesir, tinggal di istana. Dan karena Nabi Yakub itu seorang nabi, ketika beliau pindah ke Mesir dan keluarganya, umatnya pun ngikut. Itulah asal-usul Bani Israel jadi beranak pinak di Mesir. Nah, setahu saya kan gitu, Nabi Yakub itu diboyong ke Mesir. Tapi kuburannya kok ada di Palestina? Ya, ternyata Pak ada di dalam Bidayah wan Nihayah di Qasasul Anbiya ada kisahnya itu. Nabi Yakub itu di Mesirnya cuma 17 tahun. Sebelum meninggal, beliau wasiat kepada Nabi Yusuf, kalau nanti aku meninggal, bawa jasadku ke Palestina. Aku tetap ingin dikubur di Palestina. Maka Nabi Yusuf itu setelah Nabi Yakub wafat, Nabi Yusuf minta izin kepada penduduk Mesir sebagai seorang raja, beliau meninggalkan Mesir beberapa bulan gitu untuk membawa jenazahnya Nabi Yakub untuk dikubur di Palestina. Ya. Itu ya. Kemudian Nabi Yusuf sendiri, nah kalau Nabi Yusuf kisahnya cukup panjang, Pak. Saya persingkat saja ya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kisahnya ada di Sahih Ibnu Hibban nomor 723. Diceritakan di hadis yang panjang ini begini, Pak. Kembali ke kisah Nabi Musa kan ya. Nabi Musa itu setelah 40 tahun tersesat-sesat gitu, ya. Nggak kunjung ketemu jalan ke Palestina. Tadi sebagai hukuman nggak mau perang gitu. Setelah lewat 40 tahun masih tersesat juga. Nabi Musa bingung, kan sudah dikasih tahu oleh Allah. Tersesatnya 40 tahun. Setelah 40 tahun masih tersesat juga, maka Nabi Musa itu ngumpulin orang-orang Bani Israel, bertanyalah Nabi Musa kepada Bani Israel tuh di padang pasir itu. Ini kita sudah 40 tahun tapi masih tersesat juga, pasti ada penyebab lain. Kita sudah bertobat kan, kita sudah mau nih perang ke Palestina, tapi kenapa tersesat juga? Ternyata ada seseorang yang angkat tangan. Wahai Musa, menurut aku kita ini tersesat-sesat terus. Padahal sudah lewat 40 tahun gitu. Ada satu penyebab lain, yaitu apa? Kita mengabaikan wasiat Nabi Yusuf. Kaget Nabi Musa kan? Rupanya Nabi Musa nggak tahu Nabi Yusuf pernah wasiat. Wasiat apa memangnya? Aku nggak tahu, kata Nabi Yusuf gitu. Nabi Yusuf itu gitu ya, kata orang ini, dia juga pasti dapatnya itu dari bapaknya, dari kakeknya gitu kan, karena sudah rada jauh. Nabi Yusuf itu ketika masih hidup berwasiat, kalau nanti aku meninggal, ya gini, Nabi Yusuf itu bilang, kelak di kemudian hari kalian semua wahai Bani Israel pada akhirnya akan meninggalkan Mesir. Oh, Nabi Yusuf itu udah tahu ya. Meninggalkan Mesir kemana? Ke Palestina kalian itu nanti. Dan ini terjadi di zaman Nabi Musa. Aku wasiat, kata Nabi Yusuf, kalau kalian nanti pergi meninggalkan Mesir, berbondong-bondong pulang ke Palestina, gali kuburanku, bawa jasadku ke Palestina, kuburkan di Palestina. Disanggupin sama Bani Israel. Tapi karena kondisi sangat diperbudak, kondisi menderita, dan ketika meninggalkan Mesir juga terburu-buru, dikejar oleh Firaun kan, lupa semuanya gitu. Ah, kata Nabi Musa, aku yakin itu penyebabnya. Tapi kata Nabi Musa, masalahnya siapa yang tahu kuburan Nabi Yusuf? Nah, tengok-tengok nggak ada yang tahu kuburan Nabi Yusuf. Ternyata ada yang tahu seorang. Siapa? Ajuz Bani Israel. Ajuz Bani Israel itu maksudnya
seorang nenek-nenek Bani Israel, perempuan tua Bani Israel. Nah, makanya kisah ini disebut kisah Ajuju Bani Israel. Perempuan tua Bani Israel. Saya tahu kuburannya. Persis saya tahu katanya. Kemungkinannya Pak, karena ayahnya, kakeknya yang dulu merawat kuburan Nabi Yusuf. Saya tahu persis kuburannya. Maka kata Nabi Musa, kalau begitu engkau pulang ke Mesir bersama beberapa orang laki-laki, tunjukkan kuburan Nabi Yusuf, gali, bawa jasadnya kemari. Mudah-mudahan ketersesatan kita berhenti. Dihentikan. Si perempuannya malah bilang begini, hatta tu'tiya hukmi ya Musa. Kata si perempuan, aku nggak mau kecuali engkau penuhi syaratnya. Gitu. Kata Nabi Musa, syaratnya apa memangnya, wahai nenek-nenek? Syaratnya apa? Ternyata syaratnya sederhana. Si perempuan ini mengatakan, aku numa'aka fil jannah. Syaratnya adalah engkau menjamin aku masuk sorga, dan di sorga aku bersama-sama engkau. Gitu. Nabi Musa nggak mau jawab. Kenapa? Yang jamin orang masuk sorga bukan Nabi, tapi Allah. Nabi Musa diem ya. Turunlah malaikat Jibril ngasih tahu ke Nabi Musa bahwa perempuan ini memang akan masuk sorga, dan di sorganya akan bersama-sama Nabi Musa. Gitu. Maka dikasih tahu sama Nabi Musa, maka perempuan ini gembira dan menyanggupi. Pulanglah ke Mesir bersama beberapa orang laki-laki. Ternyata sesampainya di Mesir ditunjukkan kuburan Nabi Yusuf itu sudah tergenang air, Pak. Maka si perempuan mengatakan, ihtafiru wastakhriju. Keringkan airnya. Setelah kering, digali, keluarlah jasad Nabi Yusuf. Dibawa, digotong ya, bertemu lagi dengan rombongan Nabi Musa. Ujung hadisnya kalimatnya gini, wa iddat tariq misla dau'in nahar. Setelah jasad Nabi Yusuf dibawa bersama mereka, bersama rombongan Nabi Musa itu, maka tiba-tiba saja rute ke Palestina terang benderang, seterang siang hari. Tidak ada lagi ketersesatan. Itulah Pak ya. Ini salah satu dalil bahwa para nabi itu ingin meninggal, ingin dikubur di Palestina. Saking apanya tuh? Saking Palestina itu ardul anbiya. Ya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad mah ini sudah tidak boleh ya kayak begini ya. Jasad dibawa-bawa jauh-jauh. Sudah tidak berlaku di umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu perintah Rasul, kuburkan jenazah itu secepat mungkin. Nggak usah dibawa-bawa ke daerah mana gitu ya, kuburkan. Semakin cepat dikuburkan, semakin bagus gitu. Itu mah syariat Bani Israel ya. Dan satu lagi yang pernah sering saya sampaikan ini mah ya, Nabi Musa di hadis Bukhari Muslim nomor 2372, Nabi Musa itu ketika didatangin malaikat maut mau dicabut nyawa, malaikat mautnya kan sopan banget, wahai Musa, ini saya malaikat maut mau nyambut nyawa engkau, minta izin gitu kan. Ajalmu sudah sampai, minta izin cabut nyawa engkau. Nabi Musa bilang, ntar dulu, tunggu, kasih waktu sebentar. Oh silahkan, gitu. Lihat, malaikat maut kalau sama Nabi luar biasa ya. Kalau Bapak mah nggak mungkin bisa begitu. Kasih waktu sebentar. Ternyata dikasih waktu, mau ngapain? Nabi Musa doa. Fasa'alallah ayun yahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin. Nabi Musa itu ternyata cuma mau doa, minta kepada Allah agar diterbangkan ke Palestina. Karena ingin meninggal dan dikubur di Palestina. Beliau meminta agar kuburannya dari Masjidil Aqsa selemparan batu saja. Kabul oleh Allah. Kabul. Itulah Pak ya. Terakhir yang keenam. Nah, tanggung ya. Tapi juga ini juga Pak, keinginan untuk meninggal di Palestina, di negeri suci Palestina, di dekat Masjidil Aqsa, juga sudah tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Nah ini harus saya terangkan, jangan karena kisah ini kemudian kita bercita-cita dan meminta kepada Allah ingin meninggal di Palestina. Kecuali meninggalnya jihad ya, ngebantuin Hamas tuh ya, ngebantuin yang di Gaza. Tapi kalau bukan karena jihad mah, kita tidak dianjurkan untuk ingin meninggal dan dikubur di Palestina. Kenapa? Di hadis Bukhari Muslim Rasul mengatakan, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata bil Madinah." Barang siapa bisa berjuang, berusaha agar meninggal dan dikubur di kota Madinah, maka berusahalah. Karena aku berjanji akan memberi syafaat kepada siapapun umat Islam yang meninggal di kota Madinah. Jadi kita apa ya? Cita-cita dan doa itu bukan ingin meninggal di Palestina, sebagaimana para nabi di masa lalu,
Tapi kita mah umat Nabi Muhammad, cita-cita dan doa itu ingin meninggal di kota Madinah. Di Madinah, bukan di Mekah, Pak, di Madinah gitu. Janjinya apa? Syafaat, Pak. Dijamin syafaat meninggal di kota Madinah.